Perkenalkan, saya Nia Bernice Eria. Di dalam video ini saya ingin mereview terkait video yang telah saya pilih, dan video tersebut berjudul 10 kritik terhadap kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan siapa yang menjadi narasumber dalam video tersebut dan bagaimana latar belakangnya. Yang menjadi narasumber dalam video tersebut bernama Doni Kusuma Albertus M.Ed. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1973 di Klaten, Jawa Tengah. Menjalani pendidikan di SMA Seminari Santo Vincentius A. Paulo di Garum, Blitar, Jawa Timur di tahun 1989 sampai 1992. Gelar sarjana filsafat diperoleh di Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara di Jakarta 1998. Beliau memperoleh gelar sarjana teologi dari Universitas Gregoriana di Roma, Italia di tahun 2002 sampai dengan 2005. Beliau mengikuti kursus pedagogi sekolah dan pengembangan profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Salesian di Roma, Italia di tahun 2005 sampai dengan 2006. Beliau memperoleh gelar Master Pendidikan pada jurusan Kurikulum dan Pengajaran atau Curriculum and Instruction di Boston College Lynch School of Education, Boston MA US di tahun 2008. Memiliki pengalaman di bidang pendidikan yaitu sebagai staf pendidik dan pengajar bahasa Latin di SMA Seminari Menengah Santo Petrus Canisius, Mertoyudan, Jawa Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Beliau menjadi wakil kepala sekolah dan urusan kesiswaan dan mengajar agama di SMA Kolese de Brito, Yogyakarta pada tahun 2000 sampai 2001. Beliau menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan mengajar bahasa Inggris di SMA Gonzaga, Jakarta pada Juli sampai Agustus 2007, dan beliau banyak diundang sebagai pembicara dengan tema pengembangan profesionalisme guru dan pendidikan karakter. Ya, inti dari video tersebut adalah yang pertama, evaluasi kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Beliau mengatakan bahwa jika kurikulum 2013 sangat banyak isi, materi muatan yang luas, dan beban administrasinya yang terlalu berat, mengapa solusinya harus menawarkan kurikulum alternatif? Bukan menata kembali isi, materi, muatan, dan beban yang ada di dalam kurikulum 2013, sehingga penawaran kurikulum merdeka kurang tepat. Yang kedua yaitu uji coba kurikulum merdeka. Uji coba kurikulum merdeka ini dilakukan secara terbatas dan hasilnya pun belum meyakinkan, tetapi sudah diterapkan dalam skala yang besar. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan bahwa kurikulum merdeka itu efektif yang diperoleh melalui metode penelitian yang meyakinkan, sehingga melaksanakan kurikulum merdeka pada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang sama itu akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah. Poin yang keempat yaitu masalah pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini perlu adanya pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan. Karena itu tidak akan mudah bagi seorang guru seandainya dirinya tidak pernah melakukan apa yang disebut pembelajaran berbasis proyek sehingga tidak efektif dan efisien tanpa adanya pelatihan-pelatihan. Poin yang kelima, ada persoalan dengan tunjangan sertifikat guru. Yang keenam yaitu konsep tentang capaian pembelajaran di dalam kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ternyata tidak seragam. Ada yang memiliki isi, elemen, subelemen, dan capaian pembelajaran, tetapi yang lain hanya elemen saja, lalu langsung pada capaian pembelajaran. Dan proses pembelajaran masih sangat rumit dan muatannya masih banyak, sehingga penyederhanaannya tidak begitu banyak dan isinya pun sebenarnya sama dengan kurikulum 2013. Ini yang ketujuh yaitu konsep tentang fase pembelajaran. Lalu poinnya yang kedelapan adalah penyederhanaan isi muatan pembelajaran.
Dalam standar isi dan capaian pembelajaran, isinya hampir sama dengan kurikulum 2013, sehingga proses pembelajaran pun pasti akan tetap berat atau sama dengan kurikulum 2013. Yang kesembilan, administrasi yang disederhanakan. Maksudnya bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka ini banyak memberi pekerjaan baru bagi bapak atau ibu guru yang menyita waktu dan energi, terutama dalam membuat pembelajaran berbasis proyek. Lalu poin yang ke-10 atau poin yang terakhir tentang kurikulum harus fokus pada proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu melalui pelatihan dan pengembangan guru. Setelah menyaksikan salah satu video dari Pak Doni, maka argumen yang dapat saya berikan terkait video tersebut adalah saya setuju dengan argumen tersebut. Mengapa? Karena pergantian kurikulum merupakan solusi yang kurang tepat. Kenapa? Karena isi daripada kurikulum Merdeka sebenarnya sama saja dengan isi dari kurikulum 2013, di mana isi, muatan, materi, dan beban administrasinya sama dengan kurikulum 2013. Sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah membenahi kurikulum itu, bukan malah menggantinya. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dari video tersebut. Kesimpulan dari video tersebut adalah penawaran kurikulum Merdeka bukanlah solusi yang tepat. Kemudian, uji coba dari kurikulum Merdeka belum menghasilkan hasil yang meyakinkan. Lalu, tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa kurikulum Merdeka efektif untuk diterapkan. Kemudian, isi dari kurikulum Merdeka sebenarnya sama dengan isi dari kurikulum 2013. Lalu, kurikulum Merdeka akan banyak memberikan beban pekerjaan yang lebih berat bagi bapak atau ibu guru dengan menyita waktu dan juga energi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, maka kurikulum harusnya fokus pada proses pembelajaran.